got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Senyawa beracun dalam pangan. Apa itu racun? Pengertian racun. Racun adalah zat atau senyawa yang dapat masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Tanaman pangan seperti sayuran dan buah-buahan memiliki kandungan nutrien, vitamin, dan mineral yang berguna bagi kesehatan manusia. Meskipun demikian, beberapa jenis sayuran dan buah-buahan dapat mengandung racun alami yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Racun alami adalah zat yang secara alami terdapat pada tumbuhan dan sebenarnya merupakan salah satu mekanisme dari tumbuhan tersebut untuk melawan serangan jamur, serangga, serta predator. Bahan toksik. Bahan toksik adalah bahan kimia atau fisika yang memiliki efek yang tidak diinginkan, adverse effects, terhadap organisme hidup. Karakteristik bahan toksik. Karakteristik suatu bahan toksik ditentukan oleh sifat toksitas, toksit, bahaya, hazard, dan risiko. Toksitas bahan toksik. Toksitas bahan toksik adalah gambaran dan kuantifikasi mengenai suatu bahan toksik. Faktor penyebab adanya racun pada tumbuhan. Faktor dalam intrinsik, yaitu suatu keadaan di mana tumbuhan tersebut secara genetik mempunyai atau mampu memproduksi antinutrisi tersebut dalam organ tubuhnya. Faktor luar lingkungan, yaitu keadaan di mana secara genetik tumbuhan tidak mengandung unsur antinutrisi tersebut, tetapi karena pengaruh luar yang berlebihan atau mendesak, zat yang tidak diinginkan mungkin masuk dalam organ tubuhnya. Contoh adalah terhadapnya berlebihan pada tanaman yang mengakumulasi sedalam protein, misalnya pada Astragalus sp. Sebagian besar racun atau antinutrisi umumnya diperoleh dari hasil metabolisme sekunder tanaman. Hasil metabolisme sekunder dibagi dua berdasarkan berat molekulnya. Berat molekul kurang dari 100. Contoh: pigmen, pinol, antosian, alkohol, asam alifatik, sterol, terpen, lilin, fosfatida, inositol. Berat molekulnya tinggi yaitu selulosa. Contoh: pektin, gum, resin, karet, tanin, dan lignin. Tanaman yang mengandung metabolit sekunder umumnya mengeluarkannya dengan cara pencurian air hujan, daun dan kulit, pengumpanan dari daun, contoh kamfer, ekskresi oksudat pada akar, contoh alang-alang, dan dekomposisi pada bagian tanaman itu sendiri. Sumber senyawa beracun. 1. Senyawa beracun alamiah. Sejumlah jenis bahan makanan sudah mengandung bahan beracun secara alamiah sejak asalnya. Racun ini berupa ikatan organik yang disintesa hasil metabolisme bahan makanan, baik makanan nabati maupun bahan makanan hewani, seperti jenis ikan tertentu, karang-karangan, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis senyawa beracun alamiah yaitu 1. Kentang. Racun alami yang dikandung kentang termasuk dalam golongan glycoalkaloid dengan dua macam racun utama yaitu solanin dan caconine. Kadar glycoalkaloid yang tinggi dapat menimbulkan rasa seperti terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah. 2. Bayam. Bayam bisa bersifat meracuni akibat asam oksalat yang banyak terkandung dalam bayam. Asam oksalat yang terlalu besar dapat mengakibatkan defisiensi nutrien
terutama kalsium, mengiritasi saluran pencernaan, terutama lambung, karena asam kuat, berperan dalam pembentukan batu ginjal. 3. Singkong. Kandungan sianida dalam singkong sangat bervariasi. Kadar sianida rata-rata dalam singkong manis di bawah 50 mg atau kilogram berat asal, sedangkan singkong pahit di atas 50 mg atau kilogram. Menurut FAO, singkong dengan kadar 50 mg atau kilogram masih aman untuk dikonsumsi manusia. Singkong mengandung racun linamarin dan lotaustralin, yang keduanya termasuk golongan glikosida sinogenik. 3. Senyawa beracun dari residu pencemaran logam berat. 1. Timbal. Timbal merupakan non-essential trace elemen yang paling tinggi kadarnya dalam tubuh manusia, yaitu 100/400 mg per orang, tergantung berat badan. Kontaminasi dalam makanan dapat terjadi melalui kemasan, kaleng yang dipatri, zat warna tekstil, atau makanan yang tercemari oleh udara dan air yang telah tercemar oleh timbal. Kaleng kemasan dan alat-alat dapur juga dapat merupakan sumber kontaminasi timbal, khususnya alat dapur yang berbuat dari kuningan atau lembaga. Yang dilapisi timah hitam dan timah putih. Kandungan timbal pada peralatan tersebut banyak terlepas dan larut dalam sayur dan lauk pada saat pemasakan. 2. Keracunan timbal. Secara umum pertumbuhan timbal dalam butuh akan bersifat racun kumulatif yang dapat mengakibatkan efek yang kontinu. Kadar timbal yang cukup tinggi di dalam darah dapat meningkatkan vitamin D dan akibatnya akan mempengaruhi penggunaan ion kapur, kalsium di dalam tubuh, di mana adanya vitamin D dan kalsium diperlukan untuk memperkuat struktur tulang. Semakin tinggi kadar timbal dalam tulang wanita semasa muda akan mempertinggi peluang terjadinya osteoporosis ketika wanita tersebut memasuki usia lanjut. 3. Merkuri. Batas maksimum merkuri yang boleh dikonsumsi adalah 0,3 mg per orang per minggu atau 0,005 mg atau kilogram berat badan, dan dari jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 0,0033 mg atau kilogram berat badan sebagai metil merkuri. Merkuri selain meracuni ikan juga bertanggung jawab terhadap keracunan bahan makanan. Jalur keracunan merkuri pada manusia melalui makanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.